Oleh karena itu, saya mendukung Presiden Prabowo untuk kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak tumbuh ekonomi kita, unemployment, pengangguran will stay. Saya juga tidak akan menyampaikan kebijakan pemerintah. Itu domain Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahan yang beliau pimpin. Saya mendukung berbagai agenda dan kebijakan Presiden Prabowo karena saya tahu niatnya benar, tujuannya benar, arahnya benar. Tinggal masukkan dalam sistem dan manajemen agar bisa dilaksanakan secara efektif dan menghasilkan hasil yang baik di masa depan. Oleh karena itu, dengan mukadimah itu secara singkat saya mengajak ITS untuk bersama-sama memikirkan semacam way of thinking, new approach untuk masa depan kita, untuk ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, secara longgar, loose, saya ingin menyampaikan bagaimana kita membangun Indonesia menuju negara maju dan sejahtera dari perspektif pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, just and sustainable, termasuk kontribusi seperti apa ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Istilah yang saya gunakan dulu secara konsisten selama 10 tahun mengemban amanah adalah sustainable growth with equity. Pertumbuhan berkelanjutan dan tetap, pertumbuhan ekonomi yang adil dan tetap ramah lingkungan. Saya membangun tesis dasar tentang ekonomi masa depan kita ini. Pendekatan dan logika yang saya bangun adalah satu, yang kita lakukan, yang Indonesia lakukan haruslah ikut menjawab tantangan global. Remember, kalau bicara dunia, kita ada di dalamnya. Kalau bicara kepentingan global, it is also our interest. Oleh karena itu, singkatnya, membangun ekonomi ke depan harus ikut menyelamatkan bumi kita. Yang kedua, harus bisa mengurangi kemiskinan sedunia. Climate and poverty. Kebetulan secara pribadi saya aktif untuk bersama-sama dengan pemimpin dunia yang lain pada waktu saya mengemban amanah, utamanya bagaimana kesepakatan global menuju Paris Climate Agreement 2015. Saya juga ikut merumuskan SDGs, pengganti MDGs yang jatuh tempo 2015. Poin saya adalah yang saya sampaikan ini benar-benar kepentingan dunia. Dan kita tidak boleh walk away dari kepentingan dunia meskipun Indonesia juga mengutamakan kepentingan nasionalnya. Indonesia first, sama dengan Amerika first, China first. But kita tidak boleh tidak peduli dengan kepentingan dunia. Yang kedua, my common sense is kita juga harus bisa menjawab tantangan nasional, tantangan kita sendiri. Singkatnya, tesis saya sederhana, ekonomi Indonesia harus tetap tumbuh, keep growing, tumbuh secara adil, pentingnya equity dan equality, dan juga harus berkelanjutan, sustainable.
Tidak sedikit tantangannya, but we can solve it. Kita punya opsi dan solusi untuk itu. Yang kedua, jangan lupa ekonomi kita sedang bertransformasi. Banyak negara yang sukses, tidak sedikit negara yang gagal dalam melakukan transformasi. Tantangan selalu ada, persoalan juga selalu ada. Mengapa kita harus bertransformasi? Untuk menjadi negara maju, developed nations, developed country, kita harus aware dan tidak boleh hanya menggantungkan pada natural resources. Kita harus moving on untuk memastikan ekonomi kita sudah menjadi ekonomi era teknologi baru. Di sini ITS punya peran penting. Pokok pikiran kedua adalah, saya katakan, ekonomi Indonesia harus tetap tumbuh. Kita harus mencapai pertumbuhan minimal 6% or more. Dulu 10 tahun alhamdulillah kita bekerja keras mencapai 6%. Sebenarnya kita pernah mencapai 6,5% tahun tertentu. Tapi waktu krisis 2008-2009 drop 4,6%. So selama 10 tahun kita bertahan 6%. Not bad. Dan ternyata ada kenaikan GDP, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pengurangan utang asing, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu saya mendukung Presiden Prabowo untuk kembali meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak tumbuh ekonomi kita, unemployment, pengangguran will stay. Dampaknya buruk. Orang menganggur tidak punya penghasilan, tidak punya daya beli. Bagaimana bisa hidup layak? Yang kedua, tanpa economic growth, poverty cannot be reduced. Syaratnya itu. Tumbuh. Yang kedua, tumbuhnya harus adil. Dalam ekonomi yang kapitalistik, open market system, memang ekonomi akan makin efisiensi. Pasar, suka atau tidak suka, akan membuat ekonomi kita makin efisien. Tetapi keburukan kapitalisme, keburukan open market system, dia tidak sensitif, dia tidak peduli pada kemiskinan, pada ketimpangan dan ketidakadilan. Oleh karena itu kita tidak boleh surrender, menyerahkan pada kapitalisme dan open market system. Appropriate government rules, tangan-tangan pemerintah yang positif, yang proporsional, yang diperlukan tetap diperlukan. Adam Smith mengatakan, don't worry, pemerintah sudah nggak usah ikut-ikutan. Kalau ada apa-apa, ada invisible hand, tangan-tangan tidak kentara, yang bisa mengatur ekonomi tetap stabil dan tumbuh. Kata Adam Smith. Tetapi saya bisa argue, tidak selalu begitu. Kenyataannya memang pasar tidak masuk dalam domainnya, tidak sensitif terhadap kemiskinan dan ketimpangan tadi. So menurut saya harus ada paduan. On the one hand agar efisien kita follow open market system, tapi untuk keadilan sosial, untuk justice, untuk equity tetap ada peran pemerintah yang positif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.